Untuk menahan air laut masuk daratan, pemerintah pusat dan Jakarta membangun tanggul laut raksasa. Namanya National Capital Integrated Coastal Development. Proyek itu berkejaran dengan waktu karena dalam waktu bersamaan permukaan tanah Jakarta terus turun. Penurunan tanah bukan hanya terjadi di Muara Baru. Menurut hasil pemantauan pengukuran dan evaluasi dengan metode geodetik, antara tahun 2000 hingga 2014, penurunan tanah terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Yang tertinggi di Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara, dengan laju penurunan tanah mencapai 2,14 meter. Sementara di Pluit, tanahnya turun 1,26 meter. Cengkareng Barat, 1 meteran. Lokasi lain yang mengalami penurunan tanah yaitu Kelapa Gading, kawasan Sudirman, Kebayoran Baru, hingga Cibubur. Jadi, potensi Jakarta tenggelam itu memang ada. Agar Jakarta tidak tenggelam, pemerintah membangun tanggul laut raksasa. Namanya National Capital Integrated Coastal Development. Tanggul ini untuk mencegah air laut masuk ke daratan. Salah satu upaya yang kami lakukan di Dinas Tata Air adalah pembangunan tanggul penahan pantai fase A. Untuk tahun ini Dinas Tata Air sudah melakukan di 3 titik lokasi di Jakarta Utara. Yang pertama di Kamal Muara, panjangnya sekitar 740 meter persegi. Kemudian di Pasar Ikan, Pluit, ya kan, itu panjangnya sekitar 1,2 kilometer. Kemudian terakhir di Marunda, di kawasan Kali Blencong. Itu panjangnya sekitar 1,4 km dan sekarang sedang berjalan. Hingga 15 Desember, tanggul sepanjang 2 km telah rampung dibangun. Tanggul itu melintang dari Pasar Ikan, Luar Batang, hingga Muara Baru. Dengan begitu, masih ada sekitar 13,6 kilometeran lagi yang harus dibangun oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Pembangunan tanggul fase A ini bakal dilanjutkan tahun 2017. Anggarannya sebesar 102 miliar rupiah. Pembangunan tanggul hanya salah satu cara. Namun, masalah pokoknya bagaimana mengurangi laju penurunan tanah. Tidak bisa tidak, masyarakat dan industri harus berpartisipasi dengan mengurangi penyedotan air tanah. Masyarakat harus menghemat penggunaan air. Kenapa? Karena ketersediaannya terbatas sehingga kemudian tidak mengkonsumsi dalam jumlah besar. Khusus buat entitas bisnis, gedung perkantoran, mal, hotel, apartemen, bangunan tinggi, karena mereka yang mengkonsumsi dalam jumlah yang masif air tanah dalam, mereka harus segera dengan kesadaran utuh untuk menghentikan pengambilan air tanah berlebihan. Mereka punya solusi yaitu mengolah kembali air limbah, air bekas mereka untuk menjadi air bersih, sehingga bisa mengurangi ketergantungan dari air tanah dalam. Tadi sambil menunggu suplai air perpipaan yang baru. Nah, makanya upaya-upaya kami dari Dinas Tata Air, ya salah satunya adalah memfungsikan waduk Situ Embung sebagai reservoir osmosis untuk kebutuhan air bersih tadi. Di samping mungkin juga program-program pemerintah pusat melalui sistem penyaringan air minum yang melalui proses-proses pipanisasi yang nanti rencana diambil dari Waduk Jatiluhur. Nah, ini memerlukan suatu proses untuk penanganannya. Pemerintah provinsi pun diminta hati-hati dalam memberi izin membangun pabrik hingga perumahan. Ya, saya kira itu penyebab utama rusaknya Jakarta. Pertama, tidak ada kontrol dan tidak terkendali. Pemerintah atas nama pertumbuhan ekonomi gampang sekali memberikan izin untuk industri dari mulai perumahan sampai pabrik-pabrik besar yang menggunakan air tanah. Akibatnya apa? Gedung sudah berdiri, airnya tidak ada. Dan diizinkan airnya secara diam-diam, ya, artinya pemerintah tahu bahwa pada akhirnya gedung-gedung itu menggunakan air tanah dan itu kontribusi utama rendahnya ketahanan air Jakarta. Tapi semua hal punya konsekuensi. Jika penyedotan air tanah oleh masyarakat dan industri dibatasi, maka pemerintah harus menyediakan kebutuhan air bersih. Di Jakarta, total kebutuhan air mencapai 845 juta meter kubik per tahun. Sebetulnya memang ini kewajiban pemerintah menyediakan air bersih yang memenuhi standar kesehatan, itu kewajiban negara. Makanya sekarang pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah pusat sadar bahwa mereka harus memenuhi kebutuhan air tadi, sehingga kemudian sekarang kita bangun
ya jaringan perpipaan, kita bangun suplai air bersih ke ibu kota. Sehingga kita berharap 10 tahun, 15 tahun kemudian akan melambat turun muka tanahnya. Tapi kan menunggu 10-15 tahun terlambat. Laju penurunan tanah di Jakarta sudah dalam kondisi SOS. Studi teranyar menyebutkan, jika penurunan air muka tanah tidak segera teratasi, dalam waktu 15 tahun mendatang, air sungai di Jakarta tidak bisa lagi mengalir ke laut. Pemirsa, untuk mencegah laju penurunan tanah di Jakarta tidak bisa tidak. Eksploitasi air tanah harus dicegah. Demikian Indep, saya Rudian Danu, sampai jumpa di Indep episode mendatang.